Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran musbida dan musika, Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir hari ini menyempatkan hadir di acara peresmian gedung PMS Group dan pembukaan kantor cabang Kota Bekasi Review Travel serta pembukaan toko Hasanah Collection. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita masih disampaikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat bersilaturahmi. Salawat dan salam kita agungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan pada umumnya umat muslim di dunia mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih terutama kepada warga lingkungan di sini yang sudah mendukung semua apa yang kita inginkan dan selalu bersinergi kita juga untuk lingkungan setempat. Yang kedua, saya terima kasih juga kepada Bapak Haji Rifandi beserta Umi dari PT Review Travel Pusat sudah menunjuk atau memerintahkan saya beserta istri untuk menjadi kepala cabang Kota Bekasi. Terima kasih juga ya kepada semua perwakilan, semua net seller dari Review Travel yang sudah menyempatkan hadir di sini dalam rangka pembukaan dan mendoakan kita semuanya untuk sama-sama berjuang mengajak umat muslim khususnya Bekasi umumnya di dunia untuk melaksanakan panggilannya kedua selama melaksanakan hidup dunia untuk haji dan umroh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya perkenalkan sedikit. Saya di sini kalau kata orang ya dibilang sebagai owner BMS Group. Ya, saya meniti karir mungkin kalau orang-orang tahunya kan saat ini yang seperti ini, tapi jarang yang tahu bagaimana perjalanan saya dari awalnya saya merantau, sudah dibuang keluar daerah sana ke sini, akhirnya saya berkeinginan selain menjadi abdi masyarakat, saya pengen membuka lapangan kerja yang bisa bermanfaat langsung dengan rakyat atau lingkungan sekitar. Alhamdulillah pada 2011 itu kita mendirikan CV namanya BMS. Kita terus berkembang, akhirnya kita mendirikan juga suatu perusahaan lagi, Tridaya Mandiri Teknik. Semua ini bukan karena kepandaian saya, bukan karena kepintaran saya dan istri mengelola, tapi semua ini karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ridho dari Allah, sepandai apapun saya, sepandai apapun manajemen saya, sepandai apapun bisnis saya, nggak akan ada apa-apanya dan nggak ada artinya sampai berdiri di detik ini. Terima kasih kepada orang-orang yang selama ini selalu mensupport kita, baik untuk di bidang ketenagakerjaan maupun siar ke Baitullah selama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf
terutama untuk Pak Haji Pandi ya, awal ini mohon maaf, Umi juga mohon maaf apabila kalau saya mungkin kurang begitu memahami tentang agama. Mohon maaf Haji, Pak Lurah juga ya, karena jujur saya lahir di dunia ini dari orang yang tidak paham agama, dari keluarga yang tidak paham agama. Tapi kedua orang tua saya adalah orang yang paham tentang adab ya. Jadi saya diajarin dulu oleh kedua orang tua saya adalah diajarin adab, bukan tentang agama. Jadi mohon maaf kalau agama saya, kalau ilmu agama saya masih jauh dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Terutama mohon maaf, saya mohon maaf lagi kepada para ustazah, para perwakilan review travel, net seller review travel, pasti beliau-beliau sudah paham ilmu agama. Tapi saya sendiri yang diperintah, ditunjuk sebagai perwakilan kantor cabang Bekasi, justru malah tidak paham agama. Mohon maaf yang sangat mendalam, karena kebodohan saya tidak pernah belajar agama. Tapi insya Allah kalau adab ya, saya terlahir dari orang tua yang diajarkan adab. Insya Allah saya akan menjunjung tinggi adab. Karena saya paham adab, insya Allah saya akan, dan sampai saat ini selalu belajar agama. Mudah-mudahan Allah selalu menyampaikan kesehatan. Allah selalu menjaga agar kami beserta irti dan manajemen selalu amanah. Karena terutama dalam syiar Baitullah ya, yang dibutuhkan adalah satu figur, kedua amanah. Tanpa figur dan amanah mustahil ya, terutama setelah ada figur ada amanah. Tapi kalau ada ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua berjalan. Jadi mohon maaf banget apabila dalam pelajaran agama saya sangat kurang. Tapi kalau adat saya yakin, saya dari kecil diajarin oleh orang tua untuk belajar adat ya. Karena saya terlahir dari orang yang kurang paham agama, tapi orang tua saya sangat menjunjung tinggi adab dalam kehidupan. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, terutama saudara kandung, saudara ipar yang selalu mensupport perjuangan saya beserta istri. Tanpa dukungan keluarga dan semua teman-teman tidak akan ada yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depan Review Travel kantor cabang Bekasi bisa membawa umat muslim sebanyak-banyaknya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon doa restunya. Kami mendirikan di sini bukan semata-mata mencari keuntungan ya Bapak Ibu. Karena jujur kita sendiri sebelum menjadi cabang Kota Bekasi, kita sendiri sudah punya BMS Group, di mana income kita juga sudah ada. Nah, karena kita masih kurang, kita masih merasa kurang untuk perjuangan akhirat, makanya kita mendirikan yayasan juga, ya, yayasan Tafiz. Ditambah lagi sekarang alhamdulillah Rizky Travel menunjuk kita untuk menjadi kepala cabang. Insya Allah kita dunia akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Percuma kita dapat dunia banyak kalau kita tidak bisa mengelolanya untuk akhirat. Tapi ketika kita mengejar akhirat, alhamdulillah selama ini rezeki tidak pernah putus, dan rezeki kadang di luar dugaan kita itu datang yang lebih banyak daripada apa yang kita tidak terpikirkan. Mungkin ke depan kita harus ini hanya saran aja atau gambaran ya, atau inspirasi. Saya bisa berdiri seperti saat ini karena berani merubah mindset. Ya mungkin kayak kemarin si Abi Rifandi udah ngasih tahu sama Umi ya, bagaimana kalau kita ingin maju. Satu, rubah mindset ya. Cuman rubah mindset saya bukan kayak yang diajarkan oleh Rizky Travel. Saya merubah mindset dari diri kita dulu. Kenapa bisa sampai berubah seperti saat ini? Dulu saya dari istri bersepakat merubah mindset
sayangi, cintai kedua orang tua. Apapun permintaan mereka, selama kita mampu, langsung turutin. Setelah orang tua, istri minta apa aja turutin. Itu banyak hal-hal yang kita tidak duga langsung datang. Ya. Ini saya cerita nyata, bukan ngarang-ngarang. Setelah saya berubah mindset seperti itu, semua apa yang kita harapkan langsung tidak begitu lama diridhoi Allah dan diijabah apa yang kita inginkan hingga sampai saat ini. Begitu pula hari ini juga kita ngajak rekan-rekan semuanya yang hadir di sini, ayo kita sama-sama merubah mindset kita. Kejar akhirat, kejar akhirat, kejar akhirat. Insya Allah dunia langsung merapat ya. Insya Allah dunia merapat. Nggak percaya silahkan. Tapi saya dan istri sudah membuktikan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah bukan gambaran, tapi saya cerita kehidupan saya selama ini. Dari awal kita merangkak menikah hanya hidup atau masih kontrak tiap bulan, hingga saat ini kita alhamdulillah bisa berdiri sendiri. Namun ingat, apapun yang kita capai saat ini, manusia di dunia tidak ada dan manusia di dunia tidak punya hak untuk memiliki. Ya, saya ingatkan kepada semua yang hadir di sini. Manusia di dunia hanya punya hak untuk menikmati. Ya, tidak ada yang kita punya miliki ini akan dibawa akhirat, kecuali kalau kita cerdik. Ya, kita cerdik bagaimana harta yang kita ada kita sisihkan buat anak yatim, buat menghafal Quran. Kita dirikan yayasan-yayasan untuk orang-orang syiar mencintai Al-Quran. Kita syiar agama. Yakin 100.000% itulah hak harta kita yang akan kita nikmati di akhirat. Kalau kita tidak mau melakukan seperti itu, jangan berharap harta kita bisa nikmatin di akhirat. Ya, makanya kita hidup di dunia harus cerdik. Boleh kita main rentenir. Contoh, maaf Abi ya, hari ini sampai dengan detik ini saya masih main rentenir. Tapi rentenir saya dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Contoh, saya menghidupi anak yatim, saya mengajar anak yatim dengan modal segini, tapi saya mengambil keuntungan yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bermain riba dengan sesama manusia, tapi saya bermain riba dengan Gusti Allah. Yakin, hakul yakin, apa yang kita cita-citakan pasti berhasil, dengan catatan satu, ikhlas. Jangan berharap ya, ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan kita untuk syiar, dengan keikhlasan kita untuk membangun agama, apa yang kita citakan akan sukses di dunia maupun akhirat. Mungkin dari saya tidak panjang lebar karena di sini ada sambutan juga dari Kepala Cabang dan nanti ada juga pencerahan dari Direktur Utama PT Rivi Travel Bapak Haji Rifandi. Ya, mohon maaf tapi titelnya terlalu banyak, saya bingung nyebutinnya. Titelnya banyak banget, sedangkan saya itu hanya seorang lulusan SMP ya, nggak punya titel gitu. Jadi mohon maaf saya nyebutin titelnya bingung karena kepanjangan banyak titelnya. Mudah-mudahan Rivi Travel bersama manajemennya selalu amanah dan selalu konsisten mengajak umat muslim di dunia ini untuk melaksanakan panggilan kedua, baik umroh maupun haji. Di Rivi Travel ini banyak sekali pilihan-pilihan. Bapak-bapak mau umroh model seperti apa atau mau kemana, kita bisa menyediakan. Bahkan kemarin Abi udah menjelaskan kita kalau memang ada yang mampu pengen melaksanakan umroh secara VIP atau super eksekutif, kita bisa menyediakan umroh menggunakan jet pribadi. Disinilah yang di travel lain belum ada. Kita mengikuti keinginan jamaah seperti apa, paketnya seperti apa, kita bisa mengikuti. Sedangkan kalau di travel yang lain, harga dan tujuannya sudah ditentukan, tapi kita bisa mengikuti kemauan jamaah maunya paket seperti apa. Bahkan kita ada umroh yang paket ke Spanyol ya, Umi ya.
paket Spanyol juga ada. Di luar mungkin belum ada ya umroh paket Spanyol, yang ada umroh plus Turki plus ke Mesir. Tapi di Review Travel ada umroh plus Spanyol. Dan di sini Review Travel juga menyediakan atau siap melayani, siap mengayomi para calon jamaah yang sudah merasa atau sudah pernah kecewa, sudah membayar tapi tidak sampai berangkat. Di sini Review Travel siap modalin, berangkat dulu kalau tidak yakin di sini. Yang penting para calon jamaah sudah punya paspor, bisa nanti dari Review, karena Review Travel sendiri sudah menjadi provider visa. Gak usah khawatir kalau visanya tidak dapat ya. Untuk orang-orang yang sudah pernah dikecewakan dengan travel, silahkan berangkat dulu sampai Medina baru bayar ke kita, atau yang sekarang terkenal paket COD, berangkat duluan baru bayar, atau juga ada yang berangkat duluan baru cicil. Di sini kita semuanya paket, insya Allah bisa menjangkau, terutama harganya menjangkau para calon tamu Allah yang kalangan menengah ke bawah ya. Karena visi misi kita adalah tadi membawa umat muslim ke dunia sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan panggilan yang kedua. Mungkin cukup sampai sini dulu sambutan dan perkenalan saya. Nanti dilanjutkan oleh kepala cabang maupun oleh langsung direktur utama Review Travel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.